Kerajinan bahan serat Kerajinan bahan serat alam. Baiklah. Di kelas 7 mata pelajaran prakarya itu ada 2 hal yang dipelajari, yaitu 1 tentang kerajinan, nanti yang kedua adalah tentang pengolahan. Ya, jadi ada 2, baik nanti semester ganjil maupun semester genap, ada kerajinan, ada pengolahan. Mungkin teman-temanmu yang sekolah lain beda-beda ya, tapi di SMP 10 yang dipelajari adalah kerajinan dan pengolahan. Nah, untuk topik yang pertama kita pelajari adalah kerajinan bahan serat alam. Nah, itu judul besarnya ya, judul besarnya. Subtopiknya adalah jenis bahan serat alam. Jadi judul besarnya adalah kerajinan bahan serat alam, subjudulnya adalah jenis bahan serat alam. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah nanti anak-anakku diharapkan mampu menjelaskan pengertian serat alam dengan benar. Kemudian tujuan yang kedua adalah siswa atau anak-anakku diharapkan mampu mengidentifikasi jenis bahan serat alam. Jadi nanti itulah harapan Bapak ya, harapan saya nanti anak-anakku paham pengertian serat alam dan juga paham mengidentifikasi jenis bahan serat alam. Yang ini tidak perlu dicatat ya, tidak perlu dicatat, nanti saja. Mencatat-catatnya nanti saja. Oke, kita lanjut. Nah, pengertian serat. Coba anak-anakku sekalian perhatikan gambar berikut ini. Ada 2 gambar. Nampak tidak? Nampak, Pak. Nampak, Pak. Nah, coba diperhatikan gambar 1 itu dan coba diperhatikan gambar yang kedua itu. Coba diperhatikan ya. Nah, menurut anak-anakku sekalian, yang manakah yang layak disebut dengan serat? Menurut anak-anakku sekalian, gambar 1 kah atau gambar 2? Gambar 1, Pak. Gambar 1, Pak. Gambar 1, Pak. Pak. Iya, bagus sekali jawabannya ya. Banyak yang bilang gambar 1, banyak yang mengatakan gambar 1. Betul sekali. Gambar 1 itu adalah contoh serat. Nah, jadi pengertian serat adalah, ini dia, anak-anakku boleh catat. Serat. Nah, serat adalah potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Kalau diperhatikan di gambar ini ada jaring-jaringnya ya kan? Ini memanjang dan utuh. Nah, silakanlah anak-anakku catat di buku catatannya. Itulah dia pengertian serat. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Yang sudah siap, bagus. Sudah, Pak. Iya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Iya. Pak. Nah, yang sudah, coba dipikirkan dulu di lingkungan sekitarnya, di rumah, di halaman, di jalan, di sekitar lingkungan. Contoh yang ada seratnya. Coba dipikirkan saja dulu ya, dipikirkan ya. Kelapa, Pak. Contoh yang ada seratnya. Ya, dipikirkan saja dulu ya, dipikirkan dalam pikirannya ya. Disimpan dulu jawabannya ya, disimpan. Tidak usah diobrolkan langsung di sini ya, dipikirkan saja dulu. Bagi yang sudah selesai mencatat. Sudah ketemu jawabannya? Nah, bagi yang sudah ketemu, coba
tuliskan di kolom chat atau message contoh serat yang sudah anak-anakku temukan. Coba di kolom chat ketikkan. Nanti akan saya baca satu persatu ya. Oke, ada yang mengatakan mangga, kelapa, ini tali ya, tali, pisang, ada yang bilang kain. Berarti anak-anakku ini udah pandai semua ini. Ada lagi jawab kelapa, ada nih jawabannya banyak. Daun kelapa, eceng gondok, daun pandan, kapas, waduh. Pinang ya, betul. Kelapa, tebu ya, ini tebu. Tebu kalau diperas ada seratnya itu ya. Tuh. Sawit, ya juga ada seratnya, kulit buah sawit itu ya, biji sawit. Kapas, bunga. Serat kelapa, jagung. Oh ya, jagung itu ada rambut-rambutnya itu ya. Pohon pisang, kelapa, jagung. Kepompong ulat sutra, ini kepompong ulat sutra, betul sekali. Oke, berarti anak-anakku udah paham-paham semua ini tentang serat ini. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita lanjut jenis serat ya. Silakan anakku catat sambil melihat. Nah, jenis serat itu ada 3 ya. Jadi yang pertama itu adalah serat tumbuhan. Berarti nanti serat yang berasal dari tumbuh-tumbuhan ya. Yang kedua itu adalah serat hewan. Berarti seratnya itu berasal dari hewan. Yang terakhir adalah serat mineral. Nah, ini serat mineral ini adalah serat yang sudah dibuat ya, diolah. Nah, nanti serat tumbuhan ada juga 4. Ada yang dari serat bijinya, ada dari serat daunnya, ada dari serat batangnya, ada dari serat buahnya. Ya, serat dari hewan ada 2, yaitu serat stapel ya, namanya itu serat stapel. Dalam kurung artinya adalah rambut hewan. Rambut hewan. Nah, yang kedua adalah serat filamen. Artinya adalah serat berbentuk jaringan dan panjang. Contohnya adalah larva ulat sutra. Ini tadi ada teman yang jawab ulat sutra, kepompong ulat sutra. Itu adalah contoh serat filamen. Silakan anak-anakku catat di bukunya. Kalau serat biji berarti dari biji tumbuh-tumbuhan. Kalau daun, serat daun berarti daunnya yang berserat ya. Kalau batang tumbuh-tumbuhan ada juga batang tumbuh-tumbuhan yang berserat. Begitu juga dengan buahnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang coba anak-anakku buatlah tabel seperti ini ya di bukunya. Silakan diambil penggarisnya, buat tabelnya seperti itu. Kita akan belajar mengidentifikasi jenis serat. Ya. Udah, Pak. Udah, Pak. Sudah semua? Ada yang masih belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oh, kita anggap sudah semua ya. Sudah, Pak. Oke. Nah, kita lanjut ya. Nah, tugas kita hari ini adalah mengidentifikasi jenis serat ya.
nanti kita mengisi tabel-tabel ini. Ya, nanti Bapak tunjukkan gambar foto-fotonya. Nanti anak-anakku menuliskan nama foto itu apa di sini ya, di nama. Nanti di bagian jenis serat ini kita hanya ingin menceklis salah satunya saja ya, menceklis ya, hanya checklist. Tahu checklist kan? Tanda benar ya. Tahu, Pak. Oke, Tahu, kita mulai ya. Tahu, Pak. Ya, kita mulai. Tahu, Pak. Nah, ini yang pertama gambarnya. Ini gambar apa yuk? Kapas. Nah, kapas. Kapas, Pak. Ya, ini juga serat ya. Ini juga serat. Pak. Nah, silakanlah ditulis di dalam tabelnya kapas. Nomor 1 ya, nomor gambar 1. Nah, kapas ini serat tumbuhan atau serat hewan? Buat serat hewan. Kapas itu tumbuhan atau hewan? Hewan, Pak. Tumbuhan. Hah? Tumbuhan, Pak. Iya, yang benar adalah tumbuhan. Hewan ya. Tumbuhan yang mana? Biji kah, batang kah, buah kah, atau daun? Biji, Pak. Iya, betul sekali. Jadi silakanlah di checklist yang di bijinya. Jadi tulis namanya nanti di nomor 1 kapas, checklistlah jenis seratnya adalah serat tumbuhan, lebih tepatnya lagi serat tumbuhan dari biji. Sudah di checklist? Sudah, Pak. Sekarang Bapak tunjukkan ya, Bapak tunjukkan gambar berikutnya. Nanti kalian mengisinya ya, mengisi tabelnya ya, silakan. Oke, gambar yang kedua. Nah, ini apa? Pohon pisang, Pak. Nah, Pokok pisang, Pak. ya, jadi jenis seratnya apa? Serat tumbuhan atau hewan? Tumbuhan, Pak. Iya, tumbuhan. Tumbuhan. Tumbuhannya apa? Batang. Iya. Jadi Daun. anak-anakku dengarkan dulu. Pisang ini yang berserat itu yang paling banyak seratnya adalah ada di batangnya. Jadi batangnya ini nanti bisa diolah menjadi kerajinan. Jadi silakan nanti checklist di bagian batangnya. Batang. Oke, kita lanjut gambar yang ketiga. Nah, ini anak-anakku kenal nggak ini? Apa ini? Kapok, Pak. Iya, ada bilang kapok, ada bilang kapuk. Nah, silakanlah ditulis. Kapok atau kapuk. Nah, jenis serat apa? Tumbuhan atau hewan? Tumbuhan. Tumbuhan, Pak. Tumbuhan. Biji, batang, daun, atau buah? Biji. Iya, Biji, Pak. Biji. sama dengan kapas ini bijinya. Iya. Sudah selesai di checklist? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kita lanjut yang keempat ya. Nah, ini apa? Padi. Padi, Padi, Pak. Padi, Pak. Padi, Pak. Padi, Pak. Ah, anak-anakku sekali. Lalang. Memang Lalang, Pak. mirip Lalang, Pak. padi ya. Lalang. Ini adalah namanya rumput mendong ya, itu namanya ya. Jadi rumput ini banyak seratnya. Silakan ditulis ya di tabel. Sudah ada diisi. Jenis seratnya apa? Sudah, Pak. Jenis seratnya ini adalah yang mana? Biji, batang, daun, atau buah? Batang. Daun, Pak, di buahnya. Jadi rumput mendong ini yang dipakai menjadi seratnya adalah daunnya. Ini yang panjang-panjang ini ternyata daunnya ini. Ya, silakan di checklist di bagian daunnya.
Oke, kita lanjut gambar yang kelima. Nah, ini apa? Sabut Sabut kelapa, Pak. Sabuk Iya, kelapa. sabuk kelapa. Sabuk kelapa. Ini apa? Jenis serat tumbuhan bagian apa? bagian Iya, buah kelapa ya, buah kelapa. Jadi checklist bagian buahnya ya. Pak. Oke. Kita lanjut yang keenam. Ini apa? Genjer, Pak. Ya, mau gencer boleh. Eceng gondok. Eceng gondok pun boleh. Silakan ditulis. Udah. Nah. Itu jenis serat apa? Jenis serat tumbuhan apa dia? Tumbuhan, Pak. Iya, di bagian bijinya kah? Batangnya kah? Daunnya Biji, Pak. kah? Biji. Batang, Pak. Batang, Pak. Batang pun boleh. Karena daunnya nggak dipakai ya. Yang dipakai itu adalah batangnya ya. Batang daunnya itu ya. Untuk membuat kerajinan nanti dipakai dalam batangnya. Sudah di checklist? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, kita lanjut gambar yang ketujuh. Nah, ini dia. Ini apa? Ulat sutra. Ya. Ulat pompong, Pak. Sutra, Pak. Nah, yang ditulis adalah kepompong ulat sutra. Lengkap ya? Kepompongnya harus ada, jangan cuman ulat sutra aja, harus ada kata kepompongnya, kepompong ulat sutra. Nah, jenis seratnya apa? Tumbuhan atau hewan? Hewan, Pak. Hewan di bagian apa? Hewannya di bagian apa? Stapel atau filamen? Coba ditengok catatannya apa tadi? Stapel atau filamen? Filamen, Pak. Iya, betul sekali, filamen ya. Jadi di checklist yang hewan bagian filamen, itu yang di checklist ya. Iya, Pak. Jangan sampai salah checklist ya. Oke, itu. Sudah selesai gambar ketujuh? Sudah, Pak. Kita lanjut gambar ke-8 ya. Gambar ke-8. 2 lagi nih, 3 lagi. Sudah, Pak. Nah, ini apa? Kenal nggak ini hewan apa? Domba. Domba, Pak. Domba, tapi lehernya panjang ini. Alpaka, Pak. Ah, iya, ada yang jawab alpaca. Ini namanya adalah hewan alpaca. Di Indonesia jarang ini hewannya. Adanya di luar negeri nih. Ini namanya adalah alpaca. Silakan dicatat ya, alpaca. Lihat di sini ya, bulu-bulunya lebat ya. Bulu-bulunya inilah yang nanti dijadikan serat. Bulu-bulu hewan ini. Nah, ini jenis seratnya apa? Hewan atau tumbuhan? Hewan. Hewan. Hewan, Stapel Pak. atau filamen? Stapel atau filamen? Stapel, Pak. Iya, stapel, betul sekali, stapel ya. Jadi checklist lah stapelnya ya, checklist stapelnya. Oke, kita lanjut gambar yang ke-9. Ini apa? Iya, itu Domba. ya, domba. Silakan dicatat dombanya. Stapel atau filamen? Iya, betul sekali. Stapel. Silakanlah di checklist stapelnya. Pinter-pinter anak kelas 7 ini. Oke, gambar terakhir yang ke-10. Ah, ini apa? Pandan, Pak. Nah, daun pandan ini juga ada seratnya ya. Daun pandan ini ada juga seratnya. Berarti yang di checklist apa? Jenis serat apa? Daun. Ya, tumbuhan di bagian daunnya. Daun. Oke. Sudah pandai semua mengidentifikasi. Wah, keren-keren ini anak-anak ini. Sudah selesai semua, nak?
Sudah, Pak. Nah, jadi ada 10 gambar ya. Nah, apakah anak-anak sudah paham pengertian serat? Sudah Pak. Nah, ya, sudah dicatat lagi ya. Oke. Apakah anak-anak sudah bisa mengidentifikasi jenis serat? Sudah Oke, berarti jika sudah, dari pembelajaran kita hanya sampai di situ aja. Jadi dengan demikian anak-anak sudah paham. Jadi tujuan pembelajaran kita pun sudah terlaksana. Sampai jumpa di pembelajaran minggu depan tentang karakter serat dan fungsi kerajinan. Sebelum diakhiri, apakah ada yang mau bertanya? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Coba saya mau lihat. Tunjukkan ke layarnya tugas catatannya tadi ya. Coba hidupkan kameranya. Oh, lengkap. Ada Angel, ada. Coba tunjukkan ke layar. Wah, bagus. Bapak mau foto ya? Saya foto dulu sambil senyum wajahnya, senyum. Mau foto dulu, saya foto. Nah, sudah Bapak foto. Bapak mau tanya, senang nggak belajar kayak gini? Senang, Pak. Lebih senang kayak gini atau senang di kelas di sekolah? Ya, jadi masih pandemi ya, masih pandemi corona. Pemerintah mengatakan, menganjurkan jangan dululah tatap muka. Jadi kita di sinilah. Yang kita lakukan sekarang ini adalah tatap maya namanya ya, tatap maya. Jadi kita bisa bertatap-tatap secara maya, virtual namanya ya. Oke, pembelajaran kita sudah selesai hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Jika memang tidak ada lagi yang mau ditanyakan. Kalau sudah selesai, boleh di-leave atau meninggalkan room virtual ini. Boleh, silakan. Melanjutkan aktivitas yang lain mungkin atau mengerjakan tugas dari mata pelajaran yang lain, silakan. Oke, dadah, bye-bye semua. Sampai jumpa. Ya, sampai jumpa.